Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak panitia yang telah mengundang kami sebagai pembicara dalam acara Airlangga Cardiovascular International Conference yang kedua yang pada tahun ini tepat bersamaan dengan acara Surabaya Kardiologi Update yang ke-11 dan PKB Departemen Kardiologi dan Kedokteran Vaskular Universitas Airlangga yang ke-22. Topik yang diberikan kepada kami pada pagi ini tentang update terbaru pada manajemen advanced heart failure atau gagal jantung tahap lanjut. Ini merupakan disclosure statement saya. Jadi beberapa otoritas Perhimpunan Kardiologi Internasional yang concern di bidang gagal jantung tentunya seperti ESC, ACCAH, dan Heart Failure Society of America atau HFSA memberikan definisi yang rinci terhadap kondisi advanced heart failure atau gagal jantung tahap lanjut. Di sini sejawat sekalian dapat melihat secara umum terdapat kesamaan dari definisi advanced heart failure yang dipropos oleh beberapa otoritas Perhimpunan Kardiologi Internasional, yakni adanya kondisi gagal jantung dengan keluhan yang berat walaupun telah mendapat terapi standar optimal gagal jantung yang sesuai guideline atau kita sebut bersama sebagai GDMT. Jadi perlu digarisbawahi bahwasanya kondisi advanced heart failure itu tidak bergantung pada fungsi ejeksi ventrikel kiri yang sangat rendah, tetapi lebih kepada suatu entitas dari kondisi klinis gagal jantung berat yang refrakter dengan terapi standar gagal jantung yang optimal berdasarkan rekomendasi tata laksana gagal jantung yang terbaru. Gagal jantung sendiri di dunia pada saat ini sudah masuk ke dalam kondisi yang kita sebut sebagai pandemi global, di mana prevalensi terbaru pasien gagal jantung di seluruh dunia diperkirakan sekitar 65 juta orang, atau jika kita buat perbandingan terdapat sekitar 9 orang dengan gagal jantung dari setiap 1.000 penduduk dunia. Angka yang cukup tinggi tentunya untuk ukuran suatu penyakit. Dan jika kita berbicara tentang kondisi advanced heart failure atau gagal jantung tahap lanjut, maka bisa dipastikan bahwa baik prevalensi maupun insidensinya akan terus meningkat dari tahun ke tahun, terutama disebabkan oleh kemajuan pada tata laksana infak miokard akut dan kemajuan di bidang terapi gagal jantung itu sendiri, yang membuat makin banyaknya pasien yang survive pada saat mengalami acute coronary syndrome, dan survival rate dari pasien gagal jantung kronis yang meningkat akibat perkembangan terapi yang cukup signifikan akhir-akhir ini di bidang gagal jantung. Belum lagi pertambahan populasi usia lanjut makin menambah jumlah populasi pasien dengan gagal jantung tentunya. Memang tidak ada data pasti ya angka total kasus gagal jantung tahap lanjut atau pasien dengan advanced heart failure di seluruh dunia, tetapi para ahli memperkirakan prevalensi gagal jantung tahap lanjut berada di sekitar angka 5 hingga 25% dari keseluruhan populasi pasien dengan gagal jantung, tergantung pada subset populasi apa yang diteliti. Hal ini didukung data misalnya dari ADAIR Registry yang mendapatkan angka pasien dengan advanced heart failure mencapai 5% dari keseluruhan kasus gagal jantung akut yang mengalami hospitalisasi. Sejawat sekalian telah mengenal dengan baik tentunya staging dari gagal jantung dari beberapa klasifikasi gagal jantung yang telah kita kenal bersama, yakni staging gagal jantung dari ACCAH yang membagi gagal jantung menjadi 4 stage, yaitu stage A sampai stage D. Staging ini terutama berkaitan dengan staging epidemiologi, demikian pula dengan klasifikasi status fungsional gagal jantung dari New York Heart Association yang membagi status fungsional pasien gagal jantung menjadi kelas 1 sampai dengan kelas 4. Jadi staging ini juga membagi berdasarkan status fungsional. Namun dalam kasus-kasus advanced heart failure, sejawat juga harus memahami tentang klasifikasi intermex. Klasifikasi intermex ini disusun untuk mengevaluasi pasien advanced heart failure yang ditujukan untuk menyusun strategi yang tepat terkait tata laksana pasien dengan advanced heart failure, khususnya bagi mereka yang akan mendapatkan implantasi mechanical circulatory support atau LVAD. Pada pembagian intermex ini, maka pasien gagal jantung tahap lanjut akan dibagi menjadi 7 profil, yakni profil 1 sampai dengan profil 7, di mana profil 1 merupakan kelompok profil dengan prognosis yang terburuk. Guideline telah dengan jelas dalam memberikan rekomendasi kepada kita sebagai klinisi dalam memberikan tata laksana optimal pada kasus gagal jantung dengan fungsi ejeksi menurun atau HFrEF. Dalam rekomendasi guideline baik dari ACCAH maupun dari ESC telah dengan jelas menempatkan ACE inhibitor atau ARB atau ARNI bersama dengan beta blocker dan mineralokortikoid reseptor antagonis sebagai backbone utama terapi farmakologis gagal jantung standar.
Penggunaan ICD maupun CRT juga direkomendasikan sebagai device terapi jika memenuhi kriteria atau indikasi terkait hal itu. Guideline terapi HFrEF dari ACCAH dan ESC pada prinsipnya memberikan panduan terapi yang mirip. Kita tidak akan dengan detail menjelaskan hal ini karena guideline ini juga telah dikeluarkan agak lama sehingga saya yakin sejauh sekalian telah membaca hal ini sebelumnya. Terapi farmakologis di bidang gagal jantung akhir-akhir ini mengalami perkembangan yang pesat seperti sejawat telah ketahui bersama, terutama dengan kehadiran dua rising star yakni ARNI dan SGLT2 inhibitor ya. Paradigm dan Pioneer merupakan dua uji klinis yang menyokong penggunaan ARNI sebagai terapi utama pada kelompok pasien gagal jantung dengan fraksi ejeksi menurun atau HFrEF. Sedangkan akhir-akhir ini kita mengetahui bahwa DAPA-HF dan EMPEROR-REDUCE merupakan dua trial yang mendukung penggunaan kelompok SGLT2 inhibitor juga pada pasien gagal jantung dengan subset HFrEF atau fraksi ejeksi yang menurun. Sehingga pada ESC Kongres tahun ini yang diselenggarakan baru-baru ini muncul istilah 4 pilar utama terapi gagal jantung, yaitu penggunaan ARNI, beta blocker, mineralokortikoid reseptor antagonis, dan SGLT2 inhibitor sebagai backbone terapi yang dipropos pada kelompok pasien gagal jantung dengan fraksi ejeksi menurun. Namun yang perlu kita ingat sebagai klinisi bahwasanya optimalisasi terapi khususnya dalam hal penggunaan dan juga dosis, bukan hanya penggunaan tapi juga dosis, dari GDMT atau Guideline Directed Medical Therapy pada tata laksana pasien HFrEF itu terbukti memang menurunkan angka kematian, menurunkan angka hospitalisasi, memperbesar kemungkinan terjadinya reverse remodeling pada ventricle, dan meningkatkan kualitas hidup pasien, sehingga kita perlu memberikan terapi farmakologi standar ini dengan dosis yang optimal pada setiap pasien HFrEF. Kita lihat ini merupakan gambar mekanisme kerja dari ARNI pada kasus gagal jantung. Kita tahu angiotensin reseptor nephrilicin inhibitor atau ARNI merupakan suatu agen farmakologis yang terdiri dari dua komposisi dalam satu obat, yakni sacubitril dan valsartan. Sacubitril merupakan agen yang menghambat enzim yang kita sebut nephrilicin, di mana nephrilicin ini merupakan zat yang bertanggung jawab mendegradasi natriuretic peptide, sehingga sacubitril akan meningkatkan availabilitas dari natriuretic peptide, di mana natriuretic peptide ini menghasilkan properti vasodilatasi, kemudian penurunan tekanan darah, penurunan preload dan afterload, menurunkan tingkat hipertrofi dan fibrosis miokard, serta menghambat reabsorpsi sodium dan air pada ginjal. Sedangkan valsartan kita ketahui bersama merupakan golongan ARB atau angiotensin reseptor blocker yang menghambat ikatan angiotensin 2 dengan reseptornya, di mana efek angiotensin 2 setelah berikatan dengan reseptor akan menghasilkan efek vasokonstriktor kuat dan berkaitan juga dengan retensi natrium dan air. Kemudian efek angiotensin 2 juga dapat menginduksi hipertrofi dan fibrosis pada miokard dan meningkatkan aktivitas simpatis yang kesemua efek dari aktivasi angiotensin 2 tersebut bersifat merugikan pada pasien gagal jantung, sehingga penghambatan angiotensin 2 berarti memperbaiki klinis pasien gagal jantung dengan fraksi ejeksi menurun. Paradigm merupakan landmark trial dari ARNI yang membandingkan secara langsung ARNI dengan enalapril. Enalapril merupakan golongan ACE inhibitor yang telah diketahui lama sebagai salah satu elemen terapi standar gagal jantung dengan fraksi ejeksi menurun. Jadi pada paradigm ini dibandingkan suatu obat baru dengan suatu obat yang sudah jadi standar. Padahal sebelum-sebelumnya rata-rata suatu trial obat baru hanya membandingkan suatu obat baru dengan placebo, tetapi paradigm ini berbeda. Paradigm ini mengambil sampel 8.442 pasien HFrEF yang simptomatis kelas 2 hingga kelas 4, di mana primary outcome penelitian ini adalah komposit kematian karena sebab kardiovaskuler atau hospitalisasi oleh sebab gagal jantung. Di sini kita bisa melihat kurva Kaplan-Meier bahwa ARNI memberikan perbaikan baik pada outcome primer maupun outcome sekunder, kematian karena sebab kardiovaskuler, dan bisa menekan hospitalisasi oleh sebab gagal jantung secara signifikan atau bermakna. Sekarang kita membahas the new rising star drug yang lain, yakni golongan SGLT2 inhibitor. Ini merupakan gambaran mekanisme mengapa golongan atau agen SGLT2 inhibitor memiliki mekanisme protektif kardiovaskuler. SGLT2 inhibitor memiliki mekanisme menurunkan sympathetic overdrive, meningkatkan
natriuretik peptide dan memiliki properti diuretik dan memperbaiki kondisi hiperinsulinemia. Yang kesemuanya itu kami kira dihipotesiskan mengapa obat golongan ini dapat memperbaiki outcome pada pasien gagal jantung dengan fraksi ejeksi menurun, dikarenakan obat golongan SGLT2 inhibitor dapat menghambat proses fibrosis pada miokard, memperbaiki kondisi hipervolemia, serta memperbaiki metabolisme karbohidrat atau glukosa darah. EMPA-REG merupakan studi klinis pertama yang pada awalnya hanya berupaya untuk menilai CVOT atau cardiovascular outcome trial pada agen baru obat antidiabetes. EMPA-REG ini melibatkan 7.020 pasien dengan type 2 diabetes dan berupaya melihat properti keamanan kardiovaskuler yang memang sekarang diisyaratkan sebelum suatu agen antidiabetes baru akan masuk pasaran secara luas. EMPA-REG membandingkan empagliflosin dengan placebo dan mengambil primary composite outcome berupa kematian karena sebab kardiovaskuler, non-fatal MI, dan non-fatal stroke. Hasilnya, grup empagliflosin secara bermakna memiliki angka kematian oleh karena sebab kardiovaskuler dan hospitalisasi karena sebab gagal jantung yang lebih rendah. Penelitian ini saya kira merupakan penelitian pertama sebagai pembuka dan pemicu bahwasanya agen golongan SGLT2 inhibitor yang pada penelitian ini secara koinsiden memiliki bukti dapat memperbaiki outcome kardiovaskuler, terutama pada pasien gagal jantung, di mana SGLT2 inhibitor menurunkan secara bermakna angka kematian dan rehospitalisasi terkait gagal jantung. Penelitian ini yang di kemudian hari mengantar penelitian-penelitian lain yang meneliti golongan SGLT2 inhibitor sebagai agen atau obat gagal jantung. Tahun 2019 di New England Journal of Medicine dipublish hasil penelitian DAPA-HF yang melibatkan dapagliflosin sebagai agen golongan SGLT2 inhibitor yang lain. Pada penelitian ini yang menarik adalah dapagliflosin diteliti pada populasi pasien HF-ref dengan atau tanpa DM tipe 2 dan dibandingkan dengan placebo dalam hal primary outcome berupa perburukan gagal jantung dan kematian karena sebab kardiovaskuler. Dan terbukti baik pada pasien HF-ref dengan maupun tanpa DM tipe 2, dapagliflosin memperbaiki outcome klinis kardiovaskuler baik kematian karena sebab kardiovaskuler maupun hospitalisasi akibat perburukan gagal jantung. Hal inilah yang memperkuat asumsi bahwa obat ini bukan obat antidiabetes biasa, tapi lebih istimewa dari itu, agen golongan SGLT2 inhibitor mungkin lebih cocok disebut sebagai obat gagal jantung. Baru beberapa bulan yang lalu di New England Journal of Medicine juga dipublish hasil penelitian EMPEROR-REDUCE yang membandingkan empagliflosin dengan placebo pada populasi pasien yang membandingkan empagliflosin dengan placebo pada populasi pasien HF-ref yang simptomatik New York Heart Association kelas 2 hingga kelas 4 baik dengan maupun tanpa DM tipe 2. Sekali lagi baik dengan maupun tanpa DM tipe 2. Primary outcome yang dilihat di sini adalah komposit dari kematian oleh sebab kardiovaskuler dan hospitalisasi oleh sebab perburukan gagal jantung. Dari kurva Kaplan-Meier di sebelah kiri terlihat grup empagliflosin memiliki indikator kematian oleh sebab kardiovaskuler dan hospitalisasi oleh sebab perburukan gagal jantung yang lebih baik dan secara signifikan bermakna dibandingkan placebo. Dari penelitian ini juga didapat penurunan eGFR tahunan yang lebih landai pada grup empagliflosin dibandingkan placebo. Kita tidak akan banyak membahas agen farmakologis baru pada tata laksana pasien dengan advanced heart failure, dikarenakan secara definisi memang kondisi advanced heart failure adalah suatu kondisi gagal jantung yang tetap menunjukkan simptom yang berat dan limitasi dari status fungsional pasien walau telah diberikan GDMT yang optimal sesuai guideline. Oleh karena itu, jika kita berbicara tentang therapeutic option pada pasien advanced heart failure, maka pembahasan kita akan mengerucut pada heart transplantation atau transplantasi jantung, left ventricular assist device atau mechanical circulatory support, dan pendekatan paliatif. Ini merupakan gambar yang menunjukkan skema yang bagus sekali dalam pendekatan klinis pasien dengan advanced heart failure. Secara umum pada pasien gagal jantung harus selalu diupayakan untuk mencari dan menangani secara optimal faktor penyebab atau etiologi dari gagal jantung masing-masing pasien, seperti misalnya coronary artery disease dan lain-lain. Dengan harapan upaya menangani etiologi tersebut akan menghasilkan perbaikan klinis pada pasien. Setelah itu pasien harus mendapatkan terapi optimal, baik agen farmakologis maupun device terapi seperti CRT maupun ICD jika masuk kriteria indikasi sesuai guideline. Kesemuanya ini yang kita sebut sebagai GDMT
kita perlu melakukan optimalisasi dosis obat sesuai rekomendasi guideline, bukan hanya telah memberikan saja. Jika hal tersebut sudah kita lakukan dan pasien secara natural trajektori penyakitnya, perjalanan penyakitnya masih mengalami perburukan kondisi klinis maupun keluhan yang simptomatis berat, maka secara definisi pasien inilah yang merupakan kelompok advanced heart failure yang kita bicarakan pagi ini. Di sini kita melakukan referral ke Advanced Heart Failure Center atau Advanced Heart Failure Specialist untuk dilakukan evaluasi pilihan terapi meliputi transplantasi jantung, LVAD, atau palliative care. Jadi prinsip dasar dari tata laksana pasien dengan advanced heart failure adalah jika kita telah memberikan optimal GDMT baik agen farmakologis maupun device terapi, maka kita harus melakukan evaluasi untuk appropriateness pasien mendapatkan option-option advanced terapi seperti transplantasi jantung, LVAD maupun palliative care. Ada mnemonik atau singkatan yang bisa membantu mempermudah kita untuk mempertimbangkan apakah pasien kita sudah selayaknya kita rujuk ke Advanced Heart Failure Center. Singkatan ini dibuat dengan memasukkan beberapa marker prognosis pada gagal jantung tahap lanjut. Singkatan I need help dapat dengan mudah kita ingat bersama, mungkin sejawat bisa cermati. Sedangkan tabel di sebelah kanan memperlihatkan beberapa marker atau penanda objektif lain yang berkorelasi dengan peningkatan mortalitas pada pasien gagal jantung yang didapat dari beberapa uji klinis besar seperti MAGIC, CHARM, ADAIR, dan lain sebagainya. Makin tinggi kelas fungsional New York Heart Association, angka rehospitalisasi yang makin sering, makin rendah nilai fraksi ejeksi, makin tinggi nilai BNP atau NT-proBNP, penggunaan inotropik jangka panjang merupakan beberapa hal yang berkorelasi dengan angka kematian yang lebih tinggi pada pasien gagal jantung kita. Apapun itu, saya pikir walau sulit sebagai klinisi, kita harus bisa memprediksi prognosis pasien dengan gagal jantung, sehingga kita bisa menegakkan dengan tepat kapan pasien kita mungkin memerlukan terapi advance pada kondisi gagal jantungnya. Ini merupakan sejarah singkat bagaimana manusia itu berupaya mewujudkan apa yang disebut sebagai transplantasi jantung menjadi kenyataan. Diawali dari penelitian dan percobaan transplantasi jantung pada hewan, dan pada Desember 1967, ahli bedah jantung Christian Barnard berhasil melakukan operasi transplantasi jantung pertama kali dari manusia ke manusia. Dan sejak saat itu, tindakan transplantasi jantung makin hari makin menunjukkan successful rate yang berarti. Pada saat awal-awal era transplantasi jantung, survival rate masih relatif pendek dikarenakan rejeksi dan infeksi. Namun saat ini dengan makin berkembangnya agen imunosupresan dan makin banyaknya upaya kontrol infeksi, makin baiknya upaya kontrol infeksi di rumah sakit, maka survival rate makin hari makin baik. Nanti akan kami sampaikan bagaimana survival rate post transplantasi jantung yang terbaru. Laporan tahunan dari Society of Thoracic Surgeon Intermex Database terbaru yang merupakan wadah pelaporan tindakan transplantasi jantung dan paru dari negara-negara di dunia menunjukkan jumlah total tindakan transplantasi jantung di seluruh dunia berkisar di angka 5.000 hingga 6.000 tindakan transplantasi jantung per tahunnya yang didominasi di negara Amerika, Eropa, dan Kanada. Tetapi dari data ini kita bisa melihat adanya stagnasi tindakan transplantasi jantung baik di negara-negara maju maupun di negara-negara Asia sejak tahun 2000. Hal ini membuktikan bahwa keterbatasan atau stagnasi donor merupakan tantangan terbesar terhadap jumlah tindakan transplantasi jantung di dunia. Sedangkan mereka yang membutuhkan transplantasi jantung kita sebut sebagai resipien atau pasien gagal jantung tahap lanjut itu makin hari makin bertambah jumlahnya dikarenakan kemajuan dari tata laksana infak miokard akut, kemajuan terapi gagal jantung, dan usia harapan hidup manusia yang makin hari makin panjang, yang akan membuat jumlah pasien advanced heart failure itu akan selalu makin bertambah jumlahnya dari tahun ke tahun. Pada era-era awal transplantasi jantung kita menghadapi dilema rejeksi, maka pada saat ini kita di bidang transplantasi jantung menghadapi dilema kesenjangan antara jumlah donor dengan jumlah resipien yang cukup mencolok. Dari data Society of Thoracic Surgeon Intermex Database ini juga memperlihatkan gambaran dominasi diagnosis non-iskemik kardiomiopati dan iskemik kardiomiopati sebagai diagnosis terbanyak mereka dengan advanced heart failure yang mendapatkan donor jantung baik sejak tahun 82 maupun dalam 10 tahun terakhir. Pertanyaannya lalu bagaimana survival tindakan transplantasi jantung pada tahun-tahun belakangan ini? Dari grafik ini kita mendapatkan informasi bahwa tingkat survival tindakan transplantasi jantung itu makin tahun makin baik. Saat ini median survival tindakan transplantasi jantung rata-rata mencapai di atas angka 13 tahun, sehingga tindakan transplantasi jantung saya pikir merupakan opsi terbaik sebenarnya untuk tata laksana pada pasien advanced heart failure.
Yang menarik adalah selain survival rate yang memuaskan, ternyata status fungsional yang dinilai dengan skor Karnofsky, dan hal ini juga merupakan salah satu indikator quality of life pasien yang mendapatkan donor jantung juga cukup baik. Dari penilaian skor Karnofsky, mereka yang mendapatkan donor jantung baik dalam 1 tahun maupun 5 tahun pasca transplantasi jantung mayoritas mengalami keluhan dan mayoritas tidak mengalami keluhan, tidak mengalami hambatan aktivitas fisik yang berarti dalam menjalani aktivitas fisik sehari-hari. Hal ini digambarkan dengan bar chart warna merah dan kuning. Graft failure dan infeksi merupakan penyebab kematian tertinggi pada kelompok populasi pasca transplantasi jantung pada dekade terakhir ini. Sedangkan pada awal-awal era transplantasi jantung dahulu, akut rejeksi merupakan sebab utama kematian pasca transplantasi jantung. Transplantasi jantung di Asia sendiri mulai dilakukan sekitar tahun 86, 87, dan hingga saat ini terdapat ratusan tindakan transplantasi jantung di Asia totalnya setiap tahun, dengan Taiwan, Korea Selatan, dan Jepang saya pikir sebagai 3 negara yang paling aktif melaporkan prosedur transplantasi jantung. Untuk survival rate-nya sendiri ternyata cukup mengejutkan, jadi survival rate post transplantasi jantung negara Asia itu tidak kalah jika dibandingkan dengan survival rate dari negara barat pada laporan International Society for Heart Lung Transplantation, walau memang volume tindakannya memang jauh lebih kecil tentunya. Kita telah memahami bahwa dalam 20 tahun terakhir terdapat kenyataan stagnasi dalam hal ketersediaan donor jantung, sehingga walau transplantasi jantung merupakan pilihan yang terbaik pada pasien advanced heart failure dipandang dari sisi survival rate serta quality of life pasca tindakan yang cukup baik, namun para ahli jantung, para ahli bedah jantung, dan medical engineering terus berupaya untuk menciptakan suatu alat yang dapat membantu jantung yang fungsinya telah menurun cukup berat pada pasien advanced heart failure. Teknologi kedokteran pun berusaha mencari solusi dalam hal ini dengan penciptaan alat penyokong sirkulasi mekanik yang kita kenal dengan ventricular assist device atau LVAD. Ini merupakan timeline perkembangan penemuan mechanical circulatory support. Jadi ide awal tentang LVAD itu sebenarnya diinspirasi dan dimulai ketika penemuan dan keberhasilan penggunaan mesin CPB yang digunakan untuk operasi bedah jantung. LVAD pertama bertipe pulsatil pump dan berukuran cukup besar, namun dengan perkembangan teknologi medical engineering saat ini telah berhasil membuat LVAD yang portable, lebih ringan dan berukuran kecil yang dapat digunakan bukan hanya sebagai bridging to transplant tapi juga sebagai destination therapy yang akan kami jelaskan di belakang. Jadi secara umum komponen dari sistem LVAD itu terdiri dari mesin pump yang terhubung dengan 2 bagian, yaitu bagian inflow yang terhubung dengan apex ventricle kiri dan bagian outflow yang terhubung dengan aorta ascendens. Kemudian terdapat komponen driveline yang menghubungkan pompa yang terletak di dalam tubuh dengan controller yang terletak di luar tubuh. Selain itu, agar mesin dapat bekerja tentunya terdapat komponen daya yakni baterai. Secara mendasar terdapat 2 peran primer LVAD, yaitu sebagai bridge to transplantation atau BTT, yaitu implantasi LVAD digunakan untuk memperbaiki hemodinamik pasien sembari pasien menunggu mendapatkan donor jantung dikarenakan pasien masuk sebagai waiting list penerima donor jantung. Peran kedua yakni LVAD sebagai destination therapy, yakni ketika implantasi LVAD dilakukan pada pasien yang tidak eligible untuk mendapatkan transplantasi jantung dikarenakan berbagai alasan seperti usia lanjut, adanya kanker yang masih aktif, maupun keberadaan komorbid yang lain, serta keberadaan penyakit-penyakit kompleks. Di sini diharapkan LVAD dapat berperan sebagai mesin yang secara permanen membantu menyokong hemodinamik maupun fungsi ventrikel kiri pasien yang sangat menurun. Perkembangan LVAD dimulai pertama kali sebagai apa yang kita kenal sebagai LVAD generasi pertama, yang salah satu yang terkenal yakni brandnya adalah HeartMate XVI. LVAD generasi pertama ini merupakan LVAD tipe pulsatil flow, umumnya berukuran besar dan berat sehingga saat itu dominasinya berfungsi sebagai BTT atau Bridge to Transplantation. PRIMATE trial merupakan landmark trial yang membuktikan bahwasanya implantasi LVAD itu memberikan hasil yang signifikan terhadap primary endpoint, yakni kematian oleh sebab apapun, jika dibandingkan dengan kelompok yang mendapatkan medical therapy saja pada mereka dengan stage D New York Heart Association kelas 4 heart failure. Penelitian ini merekrut 129 pasien dan diikuti setidaknya selama hampir 3 tahun. LVAD ini terus mengalami perkembangan teknologi hingga saat ini dan bisa dipastikan akan terus pula berkembang di masa-masa mendatang. Perkembangan ini didasari oleh harapan akan terciptanya LVAD sebagai alat penyokong sirkulasi mekanis yang ideal sebagai pengganti transplantasi jantung yang sangat mengendalikan keterbatasan jumlah donor, sehingga keinginan untuk menciptakan LVAD yang efektif, berukuran kecil,
dengan resiko hemokompatibilitas yang sekecil mungkin dan meminimalkan kontak sebagian LVAD yang ada di dalam tubuh dengan di luar tubuh, sehingga akan mengurangi resiko trombosis, stroke, dan infeksi akan terus diupayakan oleh para ahli dan industri medical engineering. Dimulai dari LVAD generasi pertama yang merupakan tipe pulsatil flow, kemudian LVAD ini berkembang ke sistem LVAD generasi kedua yang merupakan tipe continuous flow. Sekarang LVAD generasi ketiga merupakan tipe continuous fully magnetically levitated LVAD yang memiliki banyak keunggulan yang akan kita bicarakan di belakang. Setelah rematch trial dipublish tahun 2001 di New England Journal of Medicine, maka 8 tahun kemudian di New England Journal of Medicine dipublish pula perbandingan survival antara LVAD generasi pertama yang merupakan pulsatil flow dengan LVAD generasi kedua yang merupakan continuous flow. Di sini terlihat bahwasanya survival rate LVAD tipe continuous flow lebih superior dibandingkan pendahulunya. Ini merupakan sedikit perbedaan aksial dengan centrifugal flow LVAD. Sejawat perlu ketahui, pada axial flow antara inflow dan outflow part itu kita lihat paralel, sedang pada centrifugal flow membentuk sudut 90 derajat. Hal itu yang membuat LVAD tipe centrifugal flow lebih hemat tempat dan lebih ringan, sehingga bisa dipasang di rongga torak atau perikard, sedangkan pada LVAD axial flow umumnya pumpnya itu dipasang di subdiafragma. Ini merupakan hasil momentum 3 trial yang secara final dirilis akhir tahun lalu, trial yang membandingkan axial dan fully magnetically levitated centrifugal flow, yakni HeartMate 3, yang merupakan LVAD generasi terbaru, yakni generasi ketiga pada pasien yang diimplantasi LVAD baik sebagai bridge to transplant maupun sebagai destination therapy dengan composite primary endpoint-nya berupa survival dalam 2 tahun, di mana bebas stroke maupun operasi ulang atau penggantian LVAD karena device malfunction. Tampak bahwasanya fully magnetically levitated centrifugal flow LVAD itu superior dibandingkan axial flow dalam hal survival dalam 2 tahun bebas stroke dan device malfunction-nya. Dari data terbaru dari Intermex yang dipublish tahun ini terlihat tren implantasi LVAD sekitar 2.000 hingga 3.000 implantasi LVAD per tahunnya di seluruh dunia dalam 5 tahun terakhir. Angka ini hampir sama dengan jumlah tindakan transplantasi jantung per tahunnya di seluruh dunia, sehingga dapat diperkirakan bahwasanya penggunaan LVAD sebagai alat penyokong sirkulasi mekanik baik jangka menengah maupun jangka panjang, bahkan mungkin kedepannya dapat menggantikan peran transplantasi jantung terus mendekati kenyataan. Kita lihat pada chart di sebelah kanan bahwasanya akhir-akhir ini penggunaan LVAD ditujukan sebagai destination therapy itu makin populer dan mendominasi pemanfaatan LVAD di negara-negara yang melakukan implantasi sistem ini. Ini merupakan survival curve rata-rata dari LVAD, tetapi di sini merupakan survival curve gabungan dari semua jenis LVAD, bukan hanya survival curve LVAD generasi ketiga saja yang merupakan LVAD dengan survival terbaik berdasarkan trial momentum 3 tadi. Rata-rata survival rate 5 tahun pasca implantasi adalah 47%, dengan penyebab kematian pasca implantasi rata-rata adalah gangguan neurologis ataupun multiple organ dysfunction. Ini merupakan kurva survival pasien pasca implantasi LVAD jika dilihat berdasar strategi implantasinya dibandingkan dengan survival rate pasca transplantasi jantung. Di sini terlihat bahwa secara umum survival rate pasien pasca transplantasi jantung masih relatif lebih baik memang dalam jangka panjang. Tetapi yang menarik di sini jika kita menganalisa survival rate pasca implantasi LVAD ditinjau dari tipe pump, maka LVAD tipe continuous flow fully magnetically levitated LVAD dalam analisa survival walaupun masih dalam jangka evaluasi yang cukup pendek, yakni sekitar 2 tahun, ternyata memiliki survival rate yang sama dengan transplantasi jantung. Hal ini cukup menarik, akan kita ikuti lebih lanjut karena jika survival jangka panjangnya ternyata tetap baik, maka hampir dikatakan penciptaan LVAD yang ideal sudah mendekati kenyataan. Ini merupakan kurva freedom from adverse event dari masing-masing tipe pump LVAD yang berbeda. Di sini kita bisa melihat tipe pump continuous flow fully magnetically levitated LVAD yang merupakan LVAD generasi terbaru itu lebih superior dalam hal freedom from adverse event, baik adverse event berupa GI bleeding, stroke maupun infeksi. Jadi baik survival rate maupun adverse event-nya dikatakan LVAD generasi ketiga itu lebih superior dari LVAD tipe sebelumnya. Jika kita mempertanyakan bagaimana quality of life pasien yang terimplantasi LVAD dan harus hidup kemana-mana dengan LVAD, ternyata didapatkan data bahwa quality of life pasien dengan implantasi LVAD itu lebih baik dibandingkan sebelum implantasi. Dan nilai quality of life ini setidaknya tetap baik dalam 5 tahun pasca implantasi. Hal yang cukup positif saya pikir berkaitan dengan harapan baik bagi pasien-pasien dengan advanced heart failure.
Kemudian yang terakhir kita bahas adalah bagaimana peran pendekatan paliatif pada pasien advanced heart failure. Secara konsep, paliatif care adalah suatu perawatan inter atau multidisiplin yang bertujuan mencegah dan mengatasi penderitaan dan rasa tidak nyaman yang timbul pada pasien-pasien dengan kasus penyakit kritis maupun penyakit kronik progresif. Kita ketahui bersama bahwasanya gagal jantung merupakan suatu sindroma klinis dengan perjalanan penyakit alamiahnya yang kronik progresif. Sehingga pendekatan paliatif tidak hanya berupaya mengatasi keluhan dan penderitaan bagi pasien, tetapi juga membantu klinisi sebenarnya dalam aspek komunikasi, memberikan penjelasan pada pasien berkaitan dengan prognosis dan pilihan terapi yang diinginkan oleh pasien. Tujuan utamanya semata-mata adalah meningkatkan kualitas hidup pasien dan keluarga. Yang menarik adalah data dari WHO tahun 2014 memberikan informasi kita bersama bahwa kebutuhan paliatif pada kasus-kasus penyakit kardiovaskular itu cukup tinggi loh, yakni sekitar 38% sebanding atau sama dengan kebutuhan paliatif pada pasien kanker. Gap ini belum bisa kita fasilitasi sebagai kardiolog atau klinisi yang merawat pasien. Nanti kita lihat kenapa hal ini terjadi. Jadi pada kasus advanced heart failure sangat diperlukan pendekatan paliatif karena advanced heart failure jelas memiliki simptom burden yang cukup tinggi, morbiditas yang besar dalam artian penderitaan pasien gagal jantung tahap lanjut itu cukup besar. Selain itu kondisi advanced heart failure merupakan kondisi dengan angka survival yang cukup rendah, belum lagi rehospitalisasi rate yang cukup tinggi, di mana tiap kali pasien menjalani rehospitalisasi maka hampir dipastikan pasien merasakan kualitas hidupnya makin menurun. Selain itu yang menarik adalah adanya survei pada pasien dengan gagal jantung di poliklinis yang mendapatkan fenomena bahwa pasien cenderung memiliki overestimasi terhadap harapan hidup yang lebih tinggi, sekitar 40% dibandingkan kenyataan yang sebenarnya terjadi. Hal ini mendorong pasien kurang menyiapkan sesuatunya dengan baik jika kita bicara pada aspek end of life. Padahal hal itu merupakan dasar pasien yang harus dipenuhi. Pendekatan paliatif sendiri sangat direkomendasikan oleh banyak otoritas perhimpunan kardiologi internasional seperti ACCAH, ESC, HFSH, dan International Society Heart Lung Transplantation dengan rekomendasi kelas 1. Jadi boleh dikatakan integrasi paliatif care ini pada terapi optimal atau terapi standar gagal jantung wajib dilakukan, wajib diberikan. Tidak melihat terapi apa yang dipilih oleh pasien. Beberapa topik yang dapat dibahas saat memberikan dukungan paliatif pada pasien advanced heart failure diantaranya adalah decision making, ICD placement atau deaktivasi ICD, kemudian diskusi berkaitan prognosis, do not resuscitation isu, penggunaan inotropik jangka panjang, dan lain sebagainya. Jadi paliatif care pada advanced heart failure itu meliputi banyak hal, yakni symptom management, decision making, advanced care directive, kemudian juga family and caregiver support, social support, spiritual support, dan juga hospice. Ini merupakan hasil penelitian meta-analisa terbaru yang menilai impact paliative care pada outcome klinis pasien advanced heart failure yang diterbitkan di European Journal of Heart Failure tahun ini, di mana integrasi pendekatan paliatif terbukti secara signifikan menurunkan angka rehospitalisasi, memperbaiki quality of life, dan menurunkan simptom burden pada pasien walaupun tidak merubah angka kematian. Sehingga integrasi paliatif care saya rasa sangat diperlukan bagi pasien-pasien gagal jantung kita. Sebagai kesimpulan, penting bagi kita bersama untuk mengetahui definisi dan batasan dari apa yang kita sebut advanced heart failure, sehingga kita bisa memberikan opsi terapi lanjutan bagi mereka dengan advanced heart failure. Terapi farmakologis di bidang gagal jantung cukup menarik, berkembang pesat dalam 4 tahun terakhir, dan kita akan mengikuti bersama ke depannya bagaimana outcome klinis pada pasien, khususnya pada populasi pasien advanced heart failure terkait kehadiran terapi farmakologis baru tersebut. Transplantasi jantung masih merupakan terapi paling ideal saya kira bagi pasien dengan advanced heart failure, tetapi keterbatasan jumlah donor merupakan barier utama dalam hal ini. Kemudian LVAD dengan perkembangan pesatnya dapat digunakan sebagai pilihan terapi berikutnya, khususnya bagi mereka yang non-eligible untuk transplantasi jantung, maka LVAD dapat digunakan sebagai destination therapy. Paliative care seyogianya juga diintegrasikan dalam tata laksana optimal standar gagal jantung pada pasien-pasien kita, tidak peduli apa terapi yang dipilih oleh pasien. Saya pikir demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.